progresnya, dan kalau memang masih ada yang kurang, ternyata mungkin ada beberapa spot yang perlu disempurnakan lagi nanti. Mudah-mudahan bisa kita lakukan tahun 2024 ini. Total anggaran berapa, Pak? Untuk belum tahu nanti berapa kilo pedestriannya, apa saja yang perlu dilakukan. Liwat ngarep koplak minyak kulit gedang keprarak merosak nibani cikrak. Menjelajahi jejak sejarah yang kaya dan merasakan keberagaman budaya lokal, kawasan Kota Lama Banyumas menjadi destinasi unik yang wajib kalian kunjungi. Apalagi dengan wajah baru setelah ditata ulang. Tempat ini jadi perpaduan apik antara daya tarik wisata sejarah dengan kekuatan ekonomi UMKM di sana. Perubahan positif yang kita lihat sekarang ini adalah hasil nyata dari upaya pemerintah menata ulang kawasan tersebut. Masyarakat sekitar pun jadi ikutan semangat. Nah, di video ini kita bakal ajak kalian menjelajahi keseruan Kota Lama Banyumas lebih dalam. Siap-siap ya. Sebelum sekeren sekarang, kawasan ini dulunya dianggap kota mati loh. Diabaikan, kumuh, dan gak ada geliat ekonomi sama sekali di daerah sana. Tapi tahu gak kalian? Ide buat makeover Kota Lama Banyumas sebenarnya udah lama banget terwacanakan. Tarik ulurnya itu loh, sampai makan waktu puluhan tahun. Sejak 2004, terus muncul lagi 2014, 2019, sampai 2020. Tapi ya gitu, selalu gagal total. Akhirnya nih, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, pemerintah berhasil menyulap Jalan Meruyung menjadi lebih sedap dipandang mata. Revitalisasi dilakukan selama 6 bulan, mulai Juni sampai Desember 2023, dengan menelan anggaran sebesar 13,2 miliar rupiah. Cerita ini kami dapat langsung dari Nugroho Pandu Sukmono, Sekretaris Banyumas History Heritage Community atau BHHC di Kota Lama Banyumas. Terkait revitalisasi, saya tetap menilai positif ya apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik kabupaten ataupun pusat ya. Karena kalau bicara soal revitalisasi itu wacana yang sebenarnya sudah sangat lama. Di tahun 2004 muncul wacana untuk bagaimana memanfaatkan potensi yang ada, revitalisasi lagi. Lalu 2014 dengan adanya pembangunan di kawasan pendopo Ex Panji atau sekarang namanya Balai Adipati Merapak, pembangunan Taman Sari waktu itu untuk kegiatan kesenian ya. Terus 2019 muncul lagi, 2020 muncul lagi, dan baru akhirnya ada yang serius nih pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk memberikan bantuan dananya merevitalisasi, walaupun ini baru tahap pertama di wilayah zona inti. Meski sudah selesai pengerjaannya, tapi itu semua masih tahap pertama. Pasalnya, revitalisasi dibagi menjadi 3 zona, yakni segmen 1 area pemukiman dengan luas 0,66 hektar. Segmen 2 area kompleks pendopo lama atau Kecamatan Banyumas sekitar 0,66 hektar. Dan segmen ketiga kawasan alun-alun Banyumas sekitar 2,5 hektar. Ada di sisi sayap kayak daerah Jalan Ondran, Jalan Pengadilan Lama, kemudian di sebelah barat juga masih ada komplek Desa Pekunden dan sebagainya. Itu masih bisa berkembang lebih lanjut. Ini baru, kalau menurut saya ya, ini baru langkah awal. Kita belum bisa bicara banyak kemudian membandingkan dengan Kota Lama Semarang dengan destinasi wisata sejarahnya yang seperti itu, terus dengan Kota Lama di Jakarta yang sudah internasional, kita belum bisa berbicara sampai ke arah itu. Tapi ini saya nilai cukup positif secara progres. Tapi ya, meskipun masih ada beberapa tahapan yang perlu diselesaikan dan kita belum tahu pasti kapan rampungnya, aura positifnya udah mulai terasa banget loh. Sekarang orang-orang udah banyak yang lalu lalang di kawasan ini. Jauh banget deh bedanya kalau kita bandingkan dengan 5 tahun ke belakang. Hasilnya bisa dilihat. Dulu saya kesini jam 9 malam,
jalan-jalan di depan, di jalan apa Pungkuran ini ya, jalan Pungkuran namanya, udah kayak kota mati, tidak ada kehidupan sama sekali. Motor pun yang lewat itu nggak ada. Tapi sekarang sampai jam 3, jam 4 pagi itu masih ada orang-orang yang beraktivitas di sekitar sini. Revitalisasi ini tampaknya membuahkan hasil sesuai dengan ekspektasi. Kawasan budaya milik Kabupaten Banyumas yang telah didata ulang kini menjadi center of gravity bagi segala macam aktivitas masyarakat. Gimana enggak, mereka melihat ini sebagai peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Terbukti loh, mereka secara kolektif menjadikan kawasan ini tak hanya sekedar cagar budaya, tapi juga ruang kreatif yang hidup dengan mengadakan berbagai acara seperti event musik, seminar, dan banyak lagi. Tentu saja dong, ini berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar. Pekan itu ada event-event musik, mau keroncong, mau jazz dan sebagainya. Artinya ada gerengsengnya atau ada geliat masyarakatnya untuk ini ada peluang baru, peluang ekonomi baru, peluang kegiatan baru untuk mendatangkan memperbaiki perekonomian di situ. Dan itu mereka menangkapnya dengan ayo kita bikin acara-acara yang menarik dan sebagainya untuk mengundang keramaian seperti itu. Makanya saya menilainya ini positif. Nah, biar makin jelas gimana sih kebangkitan Kota Lama Banyumas ini benar-benar mempengaruhi ekonomi warga sekitar. Yuk kita dengar langsung cerita dari Sucipto, manajer Roti Meruyung. Usahanya ini udah eksis sejak November 2022 loh. Bahkan sebelum Kota Lama ini dipercantik. Cipto sendiri belak-belakan cerita kepada kami kalau dulu kawasan ini sebelum disulap pengunjungnya itu susah banget mampir alias sepi. Tapi begitu ada revitalisasi, usahanya langsung melejit. Bayangkan, omset penjualan rotinya melonjak lebih dari 50% hanya dalam hitungan bulan. Awal pembangunan, ya sebelum dibangunkan pembangunan ini ya, pembangunan gedung ini dulu kan memang kita dalam posisi yang benar-benar sangat sepi jalannya. Sebelum direvitalisasi itu sangat sepi. Sepi, gelap. Terus kita bangun di sini, kita tambah penerangan depan, dan selang beberapa bulan kan ada revitalisasi. Ya, dari tadinya sepi, omset juga nggak terlalu tinggi. Dengan ada terus akhirnya dari revitalisasi itu kita punya harapan setelah revitalisasi itu ada peningkatan gitu. Dan alhamdulillah setelah berjalan ya agak meningkat memang. Jadi ada sedikit perubahan gitu. Itu. Kenaikannya berapa persen, Pak? Kenaikannya bisa sampai 50% lebih, Mas. Sebelum Desember, mungkin November sudah mulai ada peningkatan karena November itu sudah mulai mobil sudah bisa mulai masuk. Walaupun belum 100%, itu sudah mulai. November, Desember oke nih. Desember baru puncaknya di Desember Januari. Apalagi akhir tahun ya? Ya, ke tahun itu banyaknya. Meski begitu, Cipto juga mengaku peningkatan omset yang signifikan tersebut hanya terjadi pada hari-hari spesial seperti libur panjang atau libur sekolah. Jadi bisa dibilang nih, Kota Lama Banyumas belum pecah setiap harinya sebagai destinasi wisata seperti kota-kota lama di Semarang dan di Jakarta. Makanya mereka harus putar otak sendiri. Salah satunya dengan bikin kolaborasi event biar makin memikat orang untuk datang. Yang menjadi PR buat kita semua ya. Jadi setelah Januari, Februari, Lebaran sekitar bulan Maret ya. Maret itu sudah mulai menurun. Dulu kedongkrak karena liburan ya, libur panjang itu. Januari sudah mulai Maret itu sudah mulai menurun. Maret, April, Mei itu sudah mulai menurun. Jadi tidak seperti yang keramaian di bulan Desember, Januari, Februari itu udah nggak seperti itu lagi. Sudah mulai menurun. Nah itu kita kan nggak mungkin mendiamkan seperti itu ya, tetap nggak bisa membaca itu ya. Kita kan berusaha gimana caranya biar ramai itu bisa kembali lagi. Itu dengan cara ya emang kita ada beberapa cara ya untuk meramaikan kembali dengan beberapa event-event yang kita gelar gitu. Kita juga berusaha untuk kerjasama dengan beberapa biro wisata tujuannya untuk menjual Kota Lama ini. Setelah melihat wajah baru dan dampaknya,
Sekarang mari kita putar kembali waktu untuk menyelami akar sejarah Kota Lama Banyumas. Dari mana ini semua bermula? Mari kita mundur ke belakang, jauh ke abad 16, tepatnya tahun 1900-an. Disinilah akar sejarah Banyumas terhampar. Konon, semuanya berasal dari Joko Kaiman, menantu Adipati Wirasaba. Adipati itu kalau istilah sekarang sebagai pemimpin atau bupati lah. Kemudian pada tahun 1775, pusat pemerintahan bergeser ke komplek Kota Lama Banyumas yang kita kenal sekarang. Hanya berselang singkat, pada tahun 1830, setelah Pangeran Diponegoro takluk dalam Perang Jawa, Belanda pun datang, mulai menjajakan kakinya dan mewarnai lembaran sejarah kabupaten ini. Sejarah Kota Lama, kalau kita melihat, membaca tentang Kota Lama ini, sebenarnya ada beberapa periode jauh sebelum Kota Lama ini ada, Kota Lama Banyumas ini ada yang namanya Kota Tua. Kota Tua atau cikal bakalnya Kabupaten Banyumas itu sendiri. Nah, Kabupaten Banyumas kan didirikan oleh Joko Kaiman, menantu dari Adipati Wirasaba. Itu referensinya bisa dibaca. Pertama kali dibuka di desa Pekunden di situ. Itulah komplek Kota Tua Banyumas. Itu sekitar tahun 1500-an. 1500-an. Lalu kemudian di tahun 1775 pindah ke sini, pindah ke komplek yang sekarang, yang Kota Tua Banyumas. Tapi pada waktu itu Belanda belum memberikan sentuhan, atau Belanda belum menjajah Banyumas. Belanda masuk ke Banyumas itu baru setelah tahun 1830 atau pada waktu Perang Jawa, kekalahan Pangeran Diponegoro di waktu Perang Jawa. Nah, Banyumas ini menjadi semacam tanah jajahan yang kayak untuk biaya ganti rugi perang, karena Belanda bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro, maka Banyumas ini diminta untuk jadi daerah jajahannya. Nah, disitulah mulai kemudian orang-orang Belanda ini membangun sejumlah objek-objek vital yang ada di sini, mulai dari bank, sekolah, terus ada bahkan pusat pemerintahan, karesidenan. Itu juga mulai dibangun sekitar tahun 1800. Memasuki periode tahun 1830-an hingga 1900-an, Belanda mulai menunjukkan kekuasaannya, ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan vital sebagai bukti. Sayangnya nih, baru saja kota ini rampung dibangun, sudah terjadi pergeseran besar pada tahun 1937. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Purwokerto dengan alasan kota tersebut dianggap lebih maju ketimbang Kota Lama Banyumas. Belanda mulai masuk sekitar 1800 sampai 1830 sampai 1900-an itu mulai ada pembangunan objek-objek vital yang lebih besar lagi, sampai pada masanya 1937. Dulu kan di sini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ya, karena ada pendoponya di situ. Nah, 1937 ini dipindahkan ke Purwokerto. Jadi secara simbolis pada waktu itu pendopo si Panji diboyong ke sana, ke kota Purwokerto, yang pada waktu itu secara perekonomian juga sudah mulai berkembang dengan adanya stasiun, dengan adanya pabrik gula. Maka di sana secara perekonomian lebih bagus dan lebih strategis dibandingkan Banyumas. Nah, perpindahan ini yang menyebabkan seolah-olah Banyumas itu seperti kota yang nanggung, kota yang ditinggalkan. Makanya sangat jarang ditemukan bangunan yang bertingkat atau besar ya di Banyumas, sangat jarang. Kalian harus tahu ini, ada satu hal yang membuat Banyumas itu istimewa dibanding kota-kota lain, yakni soal akulturasi budaya yang tak ternilai. Di sini nih, komunitas Tionghoa punya cerita yang unik. Jika di tempat lain, kehadiran mereka sering dianggap menjadi simbol kemajuan ekonomi yang mencolok, tapi di Banyumas justru sebaliknya. Di Kota Lama Banyumas ini, komunitas Tionghoa dan warga pribumi hidup dalam kesetaraan ekonomi yang sama, saling melebur dalam semangat egaliter tanpa ada perbedaan. Ada sebuah laporan yang mengungkapkan seperti ini. Kira-kira bahasanya seperti ini. Di Banyumas itu sudah ada komunitas Tionghoa. Nah, di beberapa daerah Tionghoa ini
menjadi istilahnya apa ya, ukuran atau indikator berkembangnya sebuah kota atau wilayah gitu ya. Kalau secara perekonomiannya mereka bagus atau memang maju, maka orang-orang Tionghoa di situ biasanya secara ekonomi juga baik gitu loh, lebih bagus. Nah, di laporan tersebut menyebutkan bahwa ada orang-orang Tionghoa yang tinggal di Banyumas, yang sudah tinggal di Banyumas, tapi mereka serupa seperti orang-orang pribumi. Mereka apa ya? Secara ekonomi itu membaur gitu. Jadi secara ekonomi itu sama dengan orang-orang pribumi. Jadi tidak kaya dominan, tidak sangat kaya tidak, tapi mereka juga hampir sama kayak orang Banyumas aslinya gitu. Jadi nggak terlalu dominan. Nah, disitulah kemudian yang saya membacanya sepertinya mereka ini terbentuk secara karakter antara orang pribumi atau orang Jawa atau orang Tionghoa itu sama. Sisi egalitarnya terbentuk. Bahkan sekolah yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa yang ada di sini, sekolah itu tidak hanya didominasi oleh orang Tionghoa yang sekolah, tapi juga orang-orang Jawa juga bersekolah di situ. Meski membawa dampak positif, revitalisasi ini tak lepas dari kritik. Salah satunya terkait pengelolaan. Pengelolaan Kota Lama Banyumas masih dianggap kuno. Banyak pengurusnya ditunjuk berdasarkan ketokohan. Sepengetahuan saya sejauh ini pengelolaan wilayah Kota Lama Banyumas ini masih dikelola oleh pihak kecamatan Banyumas. Dalam hal ini ya pimpinannya Pak Camat ya. Kemudian di wilayah Sudagaran ini khususnya itu dikelola oleh kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata yang ini terdiri dari orang-orang sekitar kampung di sini, orang-orang Sudagaran yang dia itu mengelola aktivitasnya, mengelola mungkin bahkan sampai parkirnya, kantong parkir dan sebagainya. Itu yang dikelola. Melihat kondisi itu, BHC berharap Kota Lama Banyumas dapat dikelola secara inklusif, tidak lagi eksklusif oleh beberapa orang atau kelompok saja. Nugroho mengusulkan agar pengelolaan dilakukan secara konsorsium, layaknya Kota Lama Semarang dan Jakarta. Ini penting agar pengembangan wilayah, khususnya perekonomian, bisa lebih optimal. Misalnya kalau kita meniru konsepnya Semarang, Kota Lama Semarang, ataupun meniru konsepnya di Kota Tua Jakarta, itu dia memakai semacam konsorsium, konsorsium. Artinya pengembangan, kemungkinan berkembangnya itu lebih pesat kalau itu bisa dikelola oleh konsorsium. Dan konsorsium ini yang mengontrol nanti antara masyarakat, pemerintah, dan komunitas juga bisa ikut terlibat di konsorsium itu. Jadi tidak mutlak dipegang oleh orang-orang profesional saja, tapi konsorsium ini bisa merangkul berbagai pihak yang ikut mau membantu sumbang sarannya. Bisa juga sebetulnya dikelola oleh kelompok-kelompok tadi, bisa, tapi mereka juga harus punya semacam referensi lah. Kalau misalnya kita lihat berkaca dari Lasem atau apa, itu kan dikelola dengan profesional ya, meskipun itu masih di kelompok mereka sendiri, di sekitar mereka sendiri. Tapi mereka benar-benar mengolahnya dengan profesional. Aktivitasnya dikelola dengan lebih bagus, misalnya ada jadwal kunjungan rutin, paket-paket wisatanya juga dijual rutin. Mereka harus bisa berani berjejaring dengan kelompok-kelompok lain yang itu, kalau kita bicara wisata ya otomatis dia harus mampu mendatangkan wisatawan kan gitu. Yang menggerakkan roda perekonomiannya ya wisatawan itu. Bagaimana caranya bisa mendatangkan wisatawan yang mereka ini mau tinggal lebih lama di Banyumas, menikmati Kota Lama Banyumas siang malam, mau seminggu sepekan, atau menikmati segala macam seni pertunjukan yang ada di sini. Ini butuh pemikiran banyak pihak dan sebetulnya tidak bisa dikelola oleh satu kelompok tertentu atau instansi pemerintah tertentu, nggak bisa. Ini harus ada orang-orang yang atau tim khusus yang ngasih input, yang membuka jaringan, yang mampu meng-create program-programnya. Nah, itu kalau sekarang yang berjalan hanya unsur pemerintahan kecamatan atau Pokdarwis, saya pikir belum sanggup, belum
belum mampu untuk mengembangkan. Ya, seolah-olah sekarang berjalan apa adanya. Ironisnya lagi, konsentrasi pemerintah dalam menjaga objek cagar budaya yang ada di sana masih minim. Hal ini terlihat dari sedikitnya surat keputusan atau SK benda cagar budaya yang diterbitkan baru sekitar 10% dari total 120 bangunan yang ada. Ampun deh. Sayangkan sampai hari ini tidak banyak bangunan cagar budaya objek diduga cagar budaya di Kecamatan Banyumas ini yang sudah ditetapkan atau mendapatkan SK menjadi benda cagar budaya. Nah, itu yang kami sayangkan, yang teman-teman komunitas kami sayangkan, ternyata baru sekitar 10% dari 120 bangunan yang kami temukan di sini yang itu harusnya bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Selain itu, kritik juga menyoroti hilangnya nilai otentik arsitektur di beberapa daerah. Contohnya, pergantian rumput menjadi paving block di jalur pejalan kaki. Menurut Nugroho, kritik tersebut bukan persoalan besar jika ditempatkan dalam konteks yang tepat. Selama revitalisasi berdampak baik bagi masyarakat, adaptasi bukanlah hambatan. Yang penting, identitas Banyumas tetap terjaga. Itu sebetulnya bicara fungsi ya, bicara fungsi pedestrian itu sendiri. Kalau rumput diinjak-injak orang kan perawatannya sebenarnya lebih banyak, lebih banyak kan harus menghidupkan, harus menyiangi rumput, memotong rumput dan sebagainya. Kalau rumput ini hanya masalah fungsi sebetulnya. Ketika pedestriannya dibuat permanen seperti ini kan perawatannya jauh lebih murah, lebih hemat gitu ya. Mungkin perbaikannya bisa setahun sekali, bisa. Kalau rumput kan harus perbaikan. Tapi kalau orang ada memang yang sangat kekeh. Saya itu hanya sebagian kecil orang yang sangat kekeh, lebih suka dengan pemandangan yang lama dibandingkan pemandangan yang sekarang terlalu ramai. Itu perspektif ya, itu perspektif. Tapi menurut saya ya, selama revitalisasi ini punya dampak positif, punya nilai positif bagi masyarakat, buat saya ya kenapa tidak? Kalau kita harus melakukan sebuah adaptasi selama itu tidak mengurangi identitas Banyumasannya, identitas masyarakat Banyumasnya, itu yang perlu digarisbawahi itu sebetulnya. Kita bisa melakukan adaptasi gitu ya. Seperti misalnya kalau bangunan ini Pendopo Chong Ahwe, ini dulu tempat perkumpulan orang-orang Tionghoa gitu, saudara-saudara orang Tionghoa yang ada di Banyumas. Sekarang menjadi rumah makan. Otomatis ada perubahan kan, ada perubahan seperlunya. Revitalisasi Kota Lama Banyumas membawa makna mendalam. Mengingat kota ini adalah kota pertama yang dibuka di Kresidenan Banyumas atau Jawa Tengah bagian selatan. Hal ini membawa angin segar optimisme bagi Banyumas untuk terus menjadi daerah yang maju. Nugroho optimis Banyumas bisa berkembang lebih baik, terutama jika melihat banyaknya faktor pendukung. Banyumas punya potensi besar sebagai destinasi wisata berkat kekayaan cerita asal-usulnya yang sudah diceritakan tadi. Ini banyak faktor sebetulnya ya, banyak faktor. Pertama, kalau kita dari sisi kesejarahannya, ya Banyumas ini memang punya potensi dari narasi-narasi yang ada di setiap arsitekturnya, narasi yang ada di setiap peninggalan-peninggalan bersejarah di sini, itu potensi untuk mendatangkan orang untuk mengunjungi ke sini. Di tahun 2010-an itu masih ada loh beberapa wisatawan asal Belanda yang berkunjung ke sini. Mereka ingin mengunjungi makam leluhurnya yang ada di sini. Yang ada beberapa yang dimakamkan di Kerkhof. SMP 3 Banyumas itu ada. Jadi mereka sengaja datang ke sini untuk mengenang, ini loh dulu tanah leluhurku di sini. Engkongku, eyangku, bapakku bahkan itu ada yang tinggal di sini, bekerja di sini. Nah, itu ada. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang mencari jejak leluhurnya dari Belanda, jejak leluhurnya di Banyumas. Itu setiap tahun pasti ada rutin, tapi memang sekarang udah nggak terlalu sering ya. Tapi dulu itu
mereka sengaja datang ke sini naik andong keliling kota hanya untuk melihat peninggalan-peninggalan yang ada karya pendahulu mereka. Itu dari segi pariwisata. Itu artinya potensi bahwa ini bisa mendatangkan wisatawan luar negeri juga. Di samping itu, pemerintah juga berperan penting. Rencana pemekaran wilayah Banyumas di masa depan diharapkan akan mendorong perencanaan ekonomi yang lebih matang. Dari segi sosial, tanpa pemekaran, pembangunan akan terus terkonsentrasi di Purwokerto. Dari sisi pemerintahannya, nah kita sudah tahu bahwa kedepannya Banyumas akan dimekarkan ya, Kabupaten Banyumas akan dimekarkan menjadi 3 kabupaten, Banyumas, terus Purwokerto dan Banyumas Timur, Banyumas Barat itu yang meliputi Aji Barang ke arah Wangon dan sebagainya, mengikuti wilayah sebelah barat Kabupaten Banyumas. Nah, kalau bicara pemekaran, mau tidak mau harus menyiapkan sebuah ruang, sebuah tempat yang itu bisa menjadi penghidupan bagi masyarakatnya. Nah, ini nanti akan bicara dengan tata ruang dan sebagainya. Itu di situ yang perlu disiapkan itu. Kita nanti perlu memikirkan lebih panjang karena ini kayak ya sudah harus disiapkan, memang sudah harus disiapkan bahwa kedepannya Banyumas akan dimekarkan. Purwokerto akan jalan sendiri dengan kota jasa dan perdagangannya. Tinggal pertanyaannya, Banyumas ini akan berkembang dengan apanya? Apa nih yang menjadi potensi perekonomiannya? Oke, sekarang sudah muncul dengan pariwisatanya misalnya. Apakah nanti Banyumas juga akan bisa bicara dengan komunitas pertaniannya? Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh para pejabat-pejabat ke depannya nanti. Ya, mungkin dalam kurun waktu 10-20 tahun lagi itu pasti akan terjadi pemekaran itu. Yang kedua dari sisi pemerintahan. Kemudian, menurut Cipto, pemerintah perlu loh mengelola potensi demografi pengunjung Kota Lama Banyumas. Secara menyeluruh bukan hanya terpaku pada satu segmen saja. Ia berharap di tengah kondisi bisnis yang fluktuatif, revitalisasi dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas jumlah pengunjung yang berimbas pada pengembangan perekonomian sekitar. Saya harapkan dari pihak pengelola sendiri pun juga bisa gimana caranya biar Kota Lama ini ramainya bukan hanya sesaat, tapi ramai dan ramai terus juga bisa menjadi tujuan wisata seperti di kota-kota lain. Harapan kami bisa seperti itu. Jadi bukan hanya ramai sesaat, tapi akan seterusnya ramai dan stabil. Harapan kami seperti itu. Berarti titiknya adalah kreativitas di dalam activity di Kota Lama. Iya, betul. Ada kreativitas, otomatis kan ada perkembangan di situ. Kemudian dari luar kota orang bisa tertarik ke sini lah. Untuk membuat orang luar kota tertarik ke sini itu kan harus ada sesuatu di dalam situ. Nah, sesuatunya itu yang harus dipikir. Itu yang harus dipikirkan, itu sesuatu yang menarik orang jauh untuk ke sini itu kan harus dipikirkan di situ. Seperti itu. Pandu sangat optimis bahwa revitalisasi Kota Lama Banyumas akan membawa dampak positif bagi masyarakat ke depannya. Namun, ia juga berpesan agar masyarakat menjaga keaslian kota ini, terutama nih pada bangunan peninggalan yang menjadi ciri khasnya. Kota Lama ini gitu ya. Kalau bicara optimis, tentu masih optimis ya, karena apapun itu prospek pengembangannya, kita harus optimis bahwa ini nanti akan berdampak baik bagi masyarakat. Tapi yang perlu diingat adalah karena ini modalnya, Kota Lama ini adalah modalnya bangunan-bangunan bersejarah, maka yang perlu dijaga, yang perlu dilestarikan, dan yang perlu benar-benar dirawat adalah bangunan itu sendiri. Mau berubah fungsi jadi toko, oke lah. Mau berubah fungsi jadi rumah makan, restoran, dan sebagainya, oke, nggak masalah. Mau jadi tempat penginapan, nggak masalah. Tapi otentiknya itu yang perlu dijaga.